wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang siapapun di antara kita tidak akan mampu menghitungnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat menjelaskan kepada kita, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana innallaha kana ghafurur rahim. Surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-18. Allah berkata, andaikan sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu sampai pada angka yang terakhir dari semua nikmat itu, saking banyaknya nikmat. Dan ketahuilah, nikmat yang banyak itu, yang tidak dapat kita perinci itu, fokus dan lokusnya ada dua, nikmat lahir dan nikmat batin. Coba Anda lihat di surat yang ke-31, surat Luqman, ayat yang ke-20, di sana Allah mengatakan di satu kalimat, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Dia Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, lahirnya maupun batinnya. Dan nikmat batin yang paling utama dan paling agung dari semua nikmat adalah nikmat Islam. Islam adalah merupakan puncak dari semua puncak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup risalah sebelum mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di surat yang kelima, ayat yang ketiga Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan agama kalian. Setelah Allah menyatakan menyempurnakan agama, Allah mengucapkan lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Kalimat setelah penyempurnaan agama dengan menyebutkan kesempurnaan nikmat menunjukkan dua catatan. Pertama, agama adalah satu nikmat dari nikmat Allah dan nikmat yang paling agung dari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Islam yang Allah turunkan kepada semua nabi dan terakhir Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya itu dengan Al-Quran. Dan Allah menyertainya dengan sunnah. Oleh karena itu, ketika Allah memuji para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, Allah mengatakan mereka memperoleh nikmat yang sempurna dari Allah tabaraka wa ta'ala. Surat 3 Ali Imran ayat 164, karena mereka memperoleh nikmat yang paling sempurna, mereka dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kepada cahaya, dari kekafiran kepada iman, dari kefasikan kepada Islam, dan mereka diterangi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dan mereka diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi tadi, surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Di mana Allah mengutus rasul kepada mereka min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih,
Lalu Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan Rasul itu mensucikan jiwa-jiwa mereka. Mensucikan fikiran-fikiran mereka. Dengan apa mensucikannya? Wa yu'allimukumul kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ketahuilah, jiwa memiliki dua kecondongan. Jiwa itu memiliki dua kecondongan, kepada kejahatan ataupun kepada kebaikan. Dan apabila jiwa itu condong kepada kejahatan, maka tidak dapat mensucikan jiwa itu kecuali dengan Quran dan Sunnah. Kembali kepada agama. Coba Anda lihat tentang kecondongan jiwa. Ya, kecondongan jiwa manusia itu kepada dua kecondongan. Ada yang condong kepada kejahatan, ada yang condong kepada kebaikan. Lihat surat 91. Surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9, dan 10. Allah katakan, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, dan kami ilhamkan kepadanya jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kecondongannya kepada kejahatan dan kecondongan kepada ketakwaan. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang membersihkan jiwanya dari kecondongan kepada kejahatan tadi. Dan emang jiwa itu lebih semangat kepada kejahatan, kecondongannya kepada kejahatan lebih dominan daripada kecondongan kepada kebaikan. Saya ulangi, nafsu itu kecondongannya kepada kejahatan lebih dominan, lebih kuat daripada kecondongannya kepada kebaikan. Lihat perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat 12, surah Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubari'u nafsi, aku hampir-hampir tidak bisa melepaskan diriku dari kekangan nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa itu memiliki dua kecondongan. Kecondongan kepada kejahatan dan kecondongan kepada kebaikan. Inilah yang Allah maksud, bahwa manusia diciptakan, lalu Allah beri mereka petunjuk untuk menjelaskan dua kecondongan itu. Allah katakan di surat 76, surat Al-Insan ayat yang ketiga, wa hadainahun najdain, dan kami memberi petunjuk kepada manusia dua jalan. Ya, kami bertukar jalan di Quran surat 90, surat Al-Balad ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain, dan kami beri petunjuk kepada mereka dua jalan. Kami jelaskan dalam syariat ini jalan kepada ketaatan, jalan kepada kemaksiatan, jalan kepada kebaikan, dan jalan kepada kejahatan. Tidak ada sesuatu yang mengantarkan kepada kejahatan. Tidak ada satupun jenis kejahatan kecuali Allah telah menerangkannya. Tidak ada yang mendorong kita kepada kejahatan kecuali Allah telah menerangkannya kepada kita. Begitupun tidak ada satu jenis kebaikan pun kecuali Allah telah mengajarkannya kepada kita, menerangkannya kepada kita. Dan tidak ada sesuatu yang mengantarkan kita, mencondongkan hati kita kepada kebaikan, kecuali Allah telah menerangkannya semuanya. Ini katakan Allah, wa hadainahun najdain, dan kami beri petunjuk kepada jiwa manusia itu dua kecondongan tadi. Jadi kami ilhamkan kepadanya, kami juga kasih tahu kepada keduanya apa itu kejahatan, apa itu kebaikan, apa faktor pendorongnya, apa faktor pencegahnya. Dan kalau memang sudah condong kepada kejahatan, Allah beri petunjuk bagaimana agar keluar dari kejahatan itu. Maka tadi Allah katakan di surat 91 tadi,
ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya dari kecenderungan kepada kejahatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah mereka yang membiarkan nafsu itu lebih condong kepada kejahatan. Makanya tidak ada yang disebut konsep tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, kecuali metode ilahiyah. Metode yang Allah ajarkan kepada nabinya dan nabinya ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada ya ta'lim tentang tazkiyatun nafs atau ada pelatihan tazkiyatun nafs, lihat intinya. Sama tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Allah, wa yuzakkikum. Dia Rasul itu mensucikan hati-hati kalian, mensucikan jiwa-jiwa kalian. Dengan cara apa dia mensucikan jiwa-jiwa para sahabat? Di surat 3 Al-Baqarah, surat 3 Al-Imran ayat 4 itu Allah jelaskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dengan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada kalian. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia Rasul itu mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Lalu apa kata Allah di surat yang ke-3 tadi? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal para sahabat itu dahulu sesat dalam kesesatan yang nyata, berada dalam kegelapan. Allah menerangi hati-hati mereka. Allah mensucikan hati-hati mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setan itu selalu berupaya mengotori hati manusia dengan kejengkel, dengan kemaksiatan. Tetapi Allah berkehendak mensucikan siapa yang dia kehendaki. Surat 24, surat An-Nur ayat yang ke-21. Dan Allah mengutus Rasulnya dengan kitab dan sunnah agar beliau sallallahu alaihi wasallam mensucikan atau membersihkan, mensucikan jiwa orang-orang mukmin. Maka Allah katakan kepada para sahabat, manallahu alaina. Mereka mendapatkan nikmat yang paling agung, nikmat Islam dan nikmat iman dengan diajarkannya Al-Quran dan Sunnah. Apa implementasi, apa buahnya? Allah sifati iman para sahabat itu iman yang sangat imun. Iman yang sangat imun. Imun terhadap kekafiran. Imun terhadap kefasikan. Iman terhadap maksiat apapun. Lihat, Allah menggambarkan hati-hati para sahabat dengan iman itu. Mudah-mudahan Allah pun menghiasi hati-hati kita seperti Allah karuniakan hati keimanan di hati para sahabat. Ridwanallahu alaihim jami'an. Coba lihat di surat 49. Surat 49, ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Apa ucapan Allah kepada para sahabat? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuti'ukum fi katsir minal amri la'nitum. Ya. Kalau sekiranya dia Rasulullah itu menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Itulah manusia, condong mengikuti apa yang dia maui. Dan nafsu manusia itu condong kepada kejahatan tadi. Maka kata Allah, andaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang ada di tengah kalian mengikuti apa saja yang kalian inginkan, niscaya itu akan menyulitkan hidup kalian. Tapi apa kata Allah kepada para sahabat? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah mengkaruniakan kepada kalian iman yang kalian cintai. Allah mengkaruniakan kepada kalian rasa cinta kepada keimanan itu. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan iman itu Allah jadikan menghiasi hati-hati kalian. Subhanallah, hati yang bercahaya, hati yang bersih, yang disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui kitab dan sunnah tadi. Lalu apa kata Allah? Wa karaha ilaikumul kufra. Dengan kecintaan kalian kepada keimanan.
dan iman telah menghiasi hati kalian. Wa karaha apa nama Allah? Ya, wa karaha ilaikumul kufra. Lalu kalian benci kepada kekafiran. Membenci kekafiran. Allah tidak mengatakan tidak mungkin bertemu keimanan kekafiran di hati pada waktu bersamaan. Maka manakala orang memiliki hati yang kufur, pasti dia benci keimanan. Sebaliknya, orang yang beriman pasti akan benci kepada kekafiran. Karena dalam Sahih Muslim, kata Nabi, tidak mungkin bersatu dalam satu hati kekufuran dan keimanan secara bersamaan. Apabila dominannya kekafiran, maka keimanan akan mengalah. Apabila keimanan dominan, maka kekafiran akan mengalah. Begitu sebaliknya. Kemudian dengan iman itu apa? Wa karaha ilaikumul fusuqa. Dengan iman itu kalian benci kepada segala perbuatan kefasikan. Dan wa karaha ilaikumul isyan. Dan dengan iman itu kalian membenci segala perbuatan maksiat. Apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jalan yang lurus. Mereka inilah pertama dari umat ini yang dikatakan oleh Allah di surat 1 Al-Fatihah ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maka jawaban Anda ketika Anda mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketika memohon kepada Allah ketika salat Anda, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah jiwaku ya Allah agar condong kepada takwa dan dia jangan condong kepada kemaksiatan kepadamu ya Allah, kejahatan kepadamu. Maka jawabannya apa? Ada 3 jawabannya. Ikutilah Al-Quran, ikutilah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an yang di atas nikmat yang tercerahkan dengan Quran dan sunnah itu. Lihat bahwa untuk menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah, dan ketiga para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Anda lihat yang pertama dan kedua di surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad atas perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Padahal engkau sebelumnya tidak mengerti, tidak tahu, tidak faham apa itu Alkitab dan apa itu iman. Tetapi apa kata Allah? Walakin ja'alnahu nuran nahdihi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Quran itu cahaya yang menerangi hati-hati manusia untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Maksud Allah di sini adalah dengan Al-Quran, hati-hati kita akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana perkataan para jin di surat 42, surat 46, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-30. Para jin setelah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sedang menggelar majelis kepada para sahabat, para jin pun ikut mendengarkan Al-Quran. Dan Anda lihat kisah ini di surat 46 tadi ayat 29. Wa idza sarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah ketika kami perhadapkan kepadamu sekumpulan jin, lalu mereka mendengarkan Al-Quran yang engkau terangkan kepada sahabat-sahabatmu. Dan para jin pun ikut hadir di sana. Falamma hadaru qalu ansitu. Dan ketika mereka hadir di majelismu ya Muhammad, mereka berkata kepada kawan-kawan lainnya, diam dan dengarkan Quran sambil dibacakan. Falamma hadaru qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumi munzirin. Dan ketika jin lepas dari majelis engkau Muhammad, bertemu dengan golongan-golongan jin, komunitas mereka kembali memberi peringatan kepada kaumnya.
bahwa Quran ya memberi peringatan dengan Quran itu. Inilah yang dimaksud oleh Allah di Quran ya, surat 25 Furqan ayat yang ke-1. Bahwa Quran tidak hanya diturunkan buat manusia saja, tapi Quran juga diturunkan buat jin sebagai petunjuk jalan lurus tadi. Coba lihat surat 25 Furqan ayat yang ke-1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia hambanya itu, yakni Rasulullah sallam, memberi peringatan kepada seluruh alam dengan Al-Quran itu. Sehingga Quran tidak hanya hudan linnas, tapi hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Maka coba lihat perkataan jin kepada memberi petunjuk kepada apa? Kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran yang kita dambakan. Surat 46 tadi. Lihat surat 46 Al-Aqaf ayat yang ke-30. Apa kata para jin? Ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban. Sungguh kami telah mendengar sebuah kitab. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan sesudah Musa, yaitu Al-Quran. Karena yang diturunkan sesudah Musa adalah Injil dan Quran. Tidak salah. Ya, yang diturunkan sesudah Musa adalah Injil dan Quran. Dan yang mereka maksud Quran, yang mereka dengar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata para jin? Ya, unzila min ba'di Musa. Apa kata mereka? Ya, yahdi ilal haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kemudian kata jin, yahdi ilal haqqi, kitab itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, wa ila siratil mustaqim, menunjukkan kepada kebenaran dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya kita tidak akan lurus sampai kita memahami Al-Quran dengan baik. Dan ketahuilah, kita tidak akan memahami Quran dengan baik sebagai petunjuk jalan lurus, kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW atau as-sunnah beliau. Karena tadi surat 42 tadi. Surat 42 tadi. Ayat yang ke-52. Akhir ayat itu Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda boleh lihat dalam Sahih Muslim, kitab Jumat, bab khutbah singkatnya Nabi atau khutbah Nabi, khutbah Jumatnya Nabi. Di mana Nabi berkhutbah, di antara ungkapan beliau ketika khutbah apa? Inna asdaqal hadithi kitab Allah. Perkataan yang paling benar adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana posisinya? Bagaimana posisinya Quran dan Sunnah sebagai petunjuk? Bahwa Quran sebagai petunjuk umum dan Sunnah sebagai penjelas dari petunjuk umum tadi. Quran sebagai petunjuk bersifat global. Adapun Sunnah merupakan penjelasan, perincian dari sunnah, dari petunjuk Allah yang global Quran itu. Lihat surat 16, surat An-Nahl, ayat yang ke-44. Surat An-Nahl, ayat yang ke-44. Wa anzalallahu ilaikal kitaba, wa anzalallahu ilaik, kata Allah, wa anzalallahu ilaikal dzikra, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Dzikr, yani Al-Quran, litubayyina linnas, agar engkau menerangkannya kepada manusia, manuzila ilaihim, apa tujuan Al-Quran diturunkan kepada mereka, agar mereka tahu dan bisa mengaplikasikan Quran itu Muhammad. Untuk apa Allah turunkan Quran kepada mereka? Maka terangkanlah kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memahaminya, agar mereka memikirkannya, agar mereka merenunginya.
Ikhwatal iman, a'azzani Allahu ayyakum. Hati yang kotor, jiwa yang kotor, pikiran yang kotor, alat pembersihnya Al-Quran. Setiap penyakit hati, obatnya cuma satu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Quran. Hati yang bermasalah, ingat, semua permasalahan itu akan bertumpu di hati. Menimbulkan penyakit hati yang banyak sekali. Maka Allah katakan, tidak ada obat yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit hati adalah Al-Quran. Surat 10, surah Yunus, ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang dari Rabb kalian pelajaran, yaitu Al-Quran. Guidance untuk kalian itu Al-Quran. Apa kata Allah? Shifa'ul lima fis sudur. Agar Quran itu menjadi penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dada-dada kalian, di hati-hati kalian. Siapa ingin menambah keimanannya, hendaklah dia bersihkan hati dari kekafiran. Kekafiran itu penyakit. Kefasikan itu penyakit. Dan kemaksiatan itu penyakit yang mengotori hati. Apa kata Allah lewat lisan nabinya? Dalam hadits Tirmidzi, Kitab Az-Zuhud, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka Allah letakkan di hati itu satu titik hitam. Bila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan titik hitam itu, sehingga hatinya menjadi putih kembali. Tetapi jika dia menambah dosa atau maksiat kepada Allah, maka Allah menambah titik hitam itu. Terus meneruskan melakukan dosa, maka bertambahlah titik hitam itu sampai lambat laun hati itu menjadi mati. Menjadi berpenyakit, menjadi rusak lalu mati. Maka kata Allah, tidak ada penyembuhnya terbaik kecuali Al-Quran dan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Anda ingin menempuh tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, maka ikutilah metode nabawiyah. Rumusannya adalah Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat merupakan pasien pertama. Mereka adalah para santri pertama. Mereka adalah santri yang berhasil pertama kali keluar dari kegelapan. Hati-hati mereka disinari cahaya ilahi, cahaya iman dengan Al-Quran. Itulah metode tazkiyatun nafs. Dan kita duduk di majelis ini adalah juga bagian dari tazkiyatun nafs. Kita bersihkan hati-hati kita. Maka kitab yang kita bahas adalah 50 kaidah Al-Quran untuk membimbing jiwa dan kehidupan. Anda masih ingat, selalu saya katakan, yang menjalani hidup kita adalah kita. Yang menjalani hidup adalah kita. Dan yang membimbing kita adalah hati kita. Hati kita baik atau buruk, maka seluruh perilaku kita baik atau buruk. Jika perilaku kita baik buruk, berarti kita menjalani kehidupan bisa baik atau buruk. Bagaimana agar hati kita terbimbing di atas kebaikan, tidak keburukan? Kecondongannya kepada kebaikan, maka dengan iman tadi di surat 49. Dan bagaimana agar iman itu bertahta di hati kita? Bagaimana agar iman tidak ketika mengalami fluktuasi, ketika turun gimana menambahnya, ketika kurang? Jawabannya Quran. Karena Allah katakan di surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang kedua, Allah menjamin bahwa dengan mengikuti, mempelajari Al-Quran, insya Allah bertambahlah keimanan itu. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Bila iman itu bertambah, maka jaminlah bahwa ketenangan akan menyertai keimanan itu. Sebagaimana kegelisahan selalu menyertai, kegelisahan menyertai kekafiran. Maka keimanan selalu bersama dengan ketenangan. Keimanan mendatangkan ketenangan.
Ketenangan selalu menyertai keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin bertambah keimanan seseorang, maka bertambah tenanglah hatinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 48, surat Al-Fat, ayat yang keempat. Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dia Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Allah mengkhususkan ketenangan itu datang dari sisinya. Tidak ada ketenangan yang hakiki kecuali ketenangan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menurunkan ketenangan itu kecuali di hati orang-orang mukmin. Kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Saya ulangi, Allah mempertegas sumber ketenangan itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak menurunkan ketenangan itu kecuali di hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Lalu Allah pun menambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Maka mari kita menambah keimanan kita agar jiwa-jiwa kita menjadi bersih dan tenang. Karena tidak ada jiwa mengalami ketenangan kecuali setelah dibersihkan. Dan alat pembersihnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, di kitab 50 kaidah ini, insya Allah hari ini kita masuk kepada kaidah yang ke-35. Katakanlah Allah itu dekat. Kaidahnya, yakinlah bahwa Allah itu dekat. Ya, kaidah ini berdasarkan surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-186. Surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-186. Coba Anda lihat ikhwatal iman. Di ayat ini Allah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku. Wa idza, apabila sa'alaka, bertanya kepada engkau Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, ani tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'wata da'idha da'ani. Allah menjamin aku akan mengijabah doa-doa mereka. Idza da'ani, jika mereka berdoa kepada aku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengijabahku. Wal yu'minu bi, mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh hidayah di atas kebenaran. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Coba antum lihat ikhwatal iman di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini merupakan satu pertanyaan dari hamba-hamba Allah ya yang Allah jawab dalam Al-Qur'an. Saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian. Saya ulangi, coba lihat kalimat tadi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sa'alaka ibadi anni. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni tentang aku. Dalam Quran ada 14 pertanyaan. Ya, Al-Baqarah ini termasuk yang 14. Anda coba lihat dalam Quran, ada kalimat di mana Allah berkata kepada Rasulnya, yas'alunaka. 13 kali dengan kalimat yas'alunaka. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad.
Dan Allah selalu mengatakan qul, jawablah. Atau di surat Thaha Allah katakan faqul, maka jawablah Muhammad. Di ayat-ayat yang lain Allah katakan qul, jawablah Muhammad begini dan begitu. Ya, misalnya antum lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Qul, jawablah, katakanlah. Selalu dengan kata qul. Atau di surah 2 Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Ya, di surah 200 di ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu ya tentang bulan-bulan haram. Ya, qul qitalun fih, katakan Muhammad. Atau di 219, yas'alunaka al-khamr wal maisir. Ya. Atau di ayat 220, yas'alunaka 'anil yatam. Mereka bertanya kepada anak yatim. Di ayat 222 masih Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya, di surat Al-Maidah ayat 4 Allah katakan, Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyib. Ya, dan seterusnya. Atau Anda bisa lihat di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalillahi wa rasul. Di surat 17 Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Di surat Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Di surat Taha ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Ya, faqul yansifuha rabbi nasfa, dan seterusnya. Ya, An-Nazi'at Allah katakan di ayat 42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. 13 pertanyaan tadi selalu diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad. Ya, termasuk surat 7 Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul, semuanya jika mereka bertanya kepadamu, tidak menyebutkan siapa yang bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi di ayat ini Allah berkata, idza sa'alaka ibadi anni. 13 kali Allah menyatakan mereka bertanya. Artinya yang bertanya itu tidak disifati Allah di ayat-ayat itu. Umum, bisa orang mukmin, bisa orang kafir. Tetapi di ayat ini Allah menjelaskan, wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku. Tentu hamba-hamba di sini hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang Allah ridhai mereka. Hamba-hamba yang beriman dari kalangan manusia dan jin. Allah memuliakan yang bertanya di sini dengan Allah mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Allah menyebutkan kata ibadi, menisbatkan mereka yang bertanya kepadanya bahwa dia hamba-hambanya. Bahwa mereka hambanya, menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Sebagaimana contoh, Allah mensifati hamba kepada dirinya, penghambaan kepada dirinya yang akan mendapatkan kasih sayangnya. Tentu orang yang tidak mendapatkan kasih sayangnya kecuali mereka yang beriman. Lihat surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas diri mereka, jangan mereka berputus dari rahmat Allah. Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang beriman, apabila mereka terjatuh ke dalam sebuah kubangan dosa, yang paling dalam kubangan itu,
Jangan sekali-kali dia berputus dari rahmat Rabbnya. Dia memiliki Rabb. Begitu juga ayat ini ketika menjelaskan, idza sa'alaka ibadi. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kalau pada ayat yang lain Allah berkata, qul, jawablah Muhammad. Tetapi di sini Allah langsung menjawab. Tanpa menyuruh Nabi menjawab, tapi Allah langsung menjawab. Allah seakan-akan mengatakan, cukup aku langsung menjawabnya Muhammad kepada mereka. Ya, saya ulangi, tadi 13 ayat yang lain, Allah tidak menyebutkan siapa yang bertanya. Dan ketika Allah memberi jawaban, Allah memerintahkan nabinya untuk memberi jawaban. Qul. Kecuali di surat 20 Taha tadi, faqul. Maka jawablah. Tapi pada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang bertanya? Hamba-hambaku. Dan tidaklah seorang disifati sebagai hamba Allah, kecuali dia yang mulia. Mereka yang akan Allah rahmati. Dan Allah jawab langsung tanpa menyuruh nabinya menjawab. Tapi Allah katakan, fa inni qarib. Sungguh aku dekat sekali. Maka sungguh aku dekat. Menunjukkan Allah menjawab kepenasaranan langsung. Pertanyaan-pertanyaan para hamba tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, seperti dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa sababun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan surat 40, surat Al-Ghafir, ayat ke-60. Ketika Allah menurunkan ayat ini, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Nabi. Riwayat lain, datang seorang Badui bertanya kepada Nabi ketika ayat ini turun. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami jauh? Ya, atau apakah dia dekat sehingga cukup kami berbisik? Atau dia jauh agar kami berteriak ya Rasulullah? Ini sababun nuzul dari ayat ini. Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat ini, ketika Allah telah menjelaskan kepastian mengijabah doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Di surat 40, surat Al-Ghafir, ayat yang ke-60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Maka Allah menjawab pertanyaan mereka langsung. Fa inni qarib. Maka sungguh aku dekat wahai hamba-hambaku. Perhatikan yang dimaksudkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di sini, kedekatan maksudnya ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya, bukan bersifat zatiyah. Artinya bukan Allah dekat secara zat, seperti kita duduk berduaan, seperti diyakini, ya Allah itu dekat maka Allah ada di mana-mana. Tidak, Allah tidak ada di mana-mana. Allah menyatakan dirinya zatnya berada di atas langit, di atas arsy-Nya, tidak berada di mana-mana. Yang dimaksudkan Allah bersama mereka dekat adalah ilmu Allah, pendengaran Allah, kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh dada-dada mereka. Allah mengetahui apa yang apa yang digerakkan oleh mata-mata mereka, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dada-dada mereka. Itu makna ma'iyatullah atau makna karibnya Allah kepada kita. Bukan zat Allah yang dekat. Artinya kalau zat Allah dekat, tentu Allah banyak. Karena tiap orang pasti ada satu Allah. Tidak demikian maksudnya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan maksud kedekatan Allah, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah di sini ilmunya, pendengarannya, di mana Allah mendengar segala hati yang berbisik. Allah mengetahui setiap yang tersembunyi di balik dada-dada manusia. Contoh ayat itu banyak sekali.
Tapi saya contohkan saja satu ayat. Surat 57. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ard. Ya, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan dia apa keluar dalamnya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui ya apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Lalu Allah katakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah menjelaskan maksudnya apa? Allah Maha mengetahui. Kedekatannya itu maksudnya Allah mengetahui sangat dekat dengan ilmunya apa yang kalian perbuat. Allah sangat dekat dengan kalian dengan penglihatannya. Sehingga tidak ada yang tertutupi dari penglihatan Allah. Allah dekat, Allah Maha mendengar apa yang dibisikkan oleh hati-hati kalian. Ya, atau surat 50 ayat 16. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat semacam itu. Ya. Oleh karena itu, ya, Imam Abu Daud ya di dalam kitab Witir, beliau menjelaskan dari Musa, meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika para sahabat ya melewati lembah sesudah peperangan, lalu mereka berzikir mengeraskan suara mereka. Maka Allah menyuruh mereka, apa kata Allah? Kata Nabi, ya para sahabat, wahai para manusia, jangan kalian mengeraskan suara kalian ketika berzikir atau berdoa. Karena Rabb kalian, zat yang sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher tunggangan kalian. Tentu Allah kedekatannya tidak bersifat zatiyah, tetapi kedekatan Allah sebagaimana kedekatan Allah tadi dengan ilmu pendengaran dan penglihatannya. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh hati kita. Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hati kita. Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Itu maksud Allah. Fa inni qarib. Aku sangat dekat. Pendengaranku sangat dekat sekali dengan kalian. Kalian berbisik atau mengeraskan suara kalian, Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Sehingga kalian tidak perlu berteriak-teriak. Karena Tuhan kalian sangat dekat pendengarannya kepada kalian. Oleh karena itu kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa kepada aku. Perhatikan catatan ayat ini. Allah memberi jaminan. Ujib. Aku akan mengijabah. Aku akan mengabulkan apa yang kalian minta kepadaku. Idza da'ani. Tentu doa seorang hamba yang diijabah Allah dengan syarat-syarat yang telah diminta. Di mana hamba itu berdoa kepada Allah dengan penuh kekhuduan, ketundukan. Ya, ud'u kata Allah dalam Quran di ayat yang apa? Berdoa kepada Allah dengan suara yang diam. Tidak perlu mengeraskan suara, ya, dengan melembutkan suara kita, tidak mengeraskannya, ya, tidak mengeraskannya. Sebagaimana Allah katakan di surat 7, surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadar'a wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Ya. Atau wad'u khawfa wa tama'a.
Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Surat yang sama ayat yang ke-56. Maka kata Allah, kalau kalian berdoa kepada penuh ketundukan, melembutkan suara kalian, dan kalian berdoa kepadaku khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harap, ujibu da'watakum. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Itu syarat yang pertama. Berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Maka kalau kita ingin Allah memenuhi apa yang kita inginkan, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Dan ketahuilah, doa itu adalah ibadah. Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau berkata, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kemudian Nabi mengatakan, cernalah surat 40 ayat 60 tadi. Kata Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam keadaan hina. Doa adalah ibadah. Dan doa ibadah itu akan Allah ijabah. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat doa tadi. Tidak mengeraskan suara. Dengan penuh ketundukan hati. Disertai rasa takut, jangan-jangan doa kita tidak diijabah. Dan penuh harap dan keyakinan. Doa kita akan dijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi berkata, berdoalah kepada Rabb kalian dengan yakin. Karena Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang tidak yakin. Itu yang dikatakan Allah, ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah doa bagi yang berdoa kepadaku. Dengan syarat, jangan Anda menyertakan doa kepada selain Allah. Karena ada orang-orang yang Allah cela mereka karena berdoa kepada Allah bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Allah katakan di Quran, surat 72, surat Jin, ayat yang ke-18. Ya, surat 72, ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah, milik Allah. Di dalamnya kamu hanya beribadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru selain Allah bersama dengan Allah juga. Maka Allah katakan falyu'minu bi. Maka hendaklah engkau hanya beriman kepadaku. Artinya kalau Anda beriman kepadaku, jangan Anda mencampuri imanmu dengan syirik sedikit pun. Berimanlah dengan sebenar-benarnya keimanan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat 6 ayat 82, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik. Maka kata Allah falyu'minu bi. Siapa udah mau ini lagi, mau dapat kan dia. Maka berimanlah Nunggu kalian visa, kalau kepada ini dia berangkat lagi. Ibu Rina tolong di-unmute itunya ya, di itunya. Baik. Falyu'minu bi, berimanlah kepada aku dengan keimanan yang bersih. Iman yang tidak dicampuri keraguan. Iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Itu syarat yang kedua. Berdoa dengan adab-adab doa yang disebutkan tadi. Yang kedua, doa itu didasari oleh iman. Yaitu Anda meyakini mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda meyakini hanya Allah yang mampu mengijabah doa. Karena apapun selain Allah tidak dapat mengijabah doa kita. Itu yang Anda yakini, Anda imani. Beriman dengan keimanan yang bersih tanpa ada pernak-pernik atau benih-benih kesyirikan. Atau kotoran-kotoran kesyirikan. Kata Allah di surat 6, saya ulangi ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman
dan tidak mencampuri keimanannya dengan syirik. Tadi Allah katakan di surat 72, orang mukmin berada di dalam masjid-masjid rumah-rumah Allah, mereka tidak menyeru, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah ma'allahi ilahan ahada. Bersama dengan Tuhan selain Allah, ini syirik. Maka Allah pertegas agar doa kalian aku ijabah. Berdoalah dengan adab-adab doa tadi. Yang kedua, falyu'minu bi. Maka yang berdoa itu harus dengan iman. Iman tanpa dicampuri dengan kesyirikan. Iman yang tidak dicampuri dengan keraguan. Penuh keyakinan. Dia yakin dia punya Allah satu-satunya ilah yang dia ibadahi. Dan dia yakin hanya Allah lah yang mampu untuk apa? Untuk menolong dan mengijabah doa dia. Karena dia tahu apapun selain Allah tidak mampu mengijabah doanya. Ya. Bahwa selain Allah tidak dapat ya. Ya, tidak dapat mengijabah doa dia walaupun hanya setipis kulit ari. Dia beriman bahwa yang mampu mengijabah doa hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena selain Allah tidak dapat mengabulkan doa kita. Tidak dapat menolong dia dari segala permasalahan kehidupan. Ya, walaupun hanya setipis kulit ari saja, zat yang dia berdoa kepada Allah atau Tuhan selain Allah tidak dapat menolong dia, tidak dapat membantu menghilangkan kesalahan dia, tidak punya kekuasaan sama sekali walaupun hanya setipis kulit ari. Lihat surat Fatir 35 ayat 13. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar tanpa dicampuri kesyirikan. Meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Dia yakin bahwa hanya Allah lah sajalah yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Karena siapapun selain Allah yang diyakini dapat menolongnya, kata Allah tidak akan dapat menolong. Walaupun bantuan itu hanya seberat biji ari pun, kulit ari pun dia tidak dapat menolongnya. Surat 35, surat Fatir ayat yang ke-13. Makna keimanan di sini adalah meyakini pula bahwa kita butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan Allah butuh kepada doa kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tetapi kitalah yang butuh dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak akan bisa bergantung kecuali dengan rahmat Allah. Oleh karena itu, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita butuh Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Falyu'minu, itu makna keimanan berikutnya. Bahwa maksud iman adalah ketika kita berdoa, yakinlah bahwa kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada rahmatnya. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian membutuhkan Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah al-ghani tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan apapun. Dan dia maha terpuji. Kita maksud beriman. Meyakini bahwa kita butuh Allah. Bukan Allah butuh ibadah kita. Jangan Anda meyakini bahwa kita beribadah kepada Allah. Karena Allah butuh ibadah kita. Tidak. Kita butuh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita mengharapkan rahmatnya. Maka kita beribadah kepadanya. Agar dengan ibadah kita Allah merahmati kita. Apakah itu taubat kita? Apakah itu sholat kita? Apakah itu puasa kita dan lain-lain? La'allakum turhamun. Semoga Allah merahmati. Bukan karena Allah butuh kita, tetapi kita butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Falyu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Yaitu yakin seyakin-yakinnya bahwa jika Allah menghendaki memberikan rahmat, tidak ada yang menghalanginya. Dan yakin seyakin-yakinnya
Jika Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang mampu melepaskan rahmat itu. Bagian dari iman. Dengan ini, seorang hamba tidak ragu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya tadi. Saya ulangi, iman di sini maksudnya apa? Dia beriman dengan penuh keyakinan bahwa dia butuh rahmat Allah, bukan Allah butuh dia. Dan dia yakin Allah pemilik rahmat. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menahannya dari siapa yang dia kehendaki. Dan jika dia telah berkenan memberikan rahmat itu kepada siapa yang dia kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang hendak Allah berikan. Dan jika Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang dapat meloloskannya. Walaupun orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan mampu untuk melepaskan rahmat Allah yang Allah tahan di sisinya. Ini yang mengkokohkan keyakinan kita untuk tidak ragu meminta kepada Allah dengan keimanan. Lihat janji Allah tabaraka wa ta'ala di surat ke-35 Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatihi fala mumsikalaha. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia yang telah dia kehendaki, maka tidak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa saja yang Allah tahan dari rahmatnya, siapapun tidak akan mampu melepaskannya. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yakinlah ikhwatal iman, bahwa Allah pemilik rahmat. Kita butuh kepada rahmatnya. Maka berdoalah dengan penuh ketundukan. Berdoalah dengan rasa takut, jangan sampai Allah menghalangi rahmatnya. Berdoalah dengan rasa harap Allah memberi rahmat. Yakin bahwa jika Allah sudah menentukan mengabulkan doamu untuk memberimu sebuah rahmat dari sisinya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Walaupun orang itu memiliki kekuasaan di negeri ini. Sebaliknya, jika Allah telah mengunci pintu rahmat itu, Allah menahannya dengan iradahnya, dengan kekuasaannya. Siapapun, kekuatan apapun, tidak dapat melepaskan apa yang Allah tahan itu. Falyu'minu bi. Itulah hakikat mengimani Allah yang kaitannya dengan doa. Kemudian apalagi? Falyastajibuli. Hendaklah mereka mengijabahku. Mereka mengijabahku artinya mereka memenuhi seruan-seruanku kepada mereka. Bukankah dalam Quran banyak sekali seruan-seruan Allah dikhususkan kepada manusia secara umum dan dikhususkan kepada orang-orang mukmin? Maka tanyakanlah dirimu, wahai orang-orang beriman, sudah berapa seruan Allah yang sudah kita penuhi, yang kita ijabah permintaan-permintaan Allah? Apabila kita dapati permintaan Allah hanya dua kemungkinan. Allah meminta kepada kita melakukan ketaatan, atau Allah meminta kepada kita agar kita meninggalkan perkara maksiat. Seruan Allah yang mesti kita ijabah, tinggalkan apa yang dia larang dan kerjakan apa dia perintah. Itu yang dimaksud dengan mengijabah Allah. Kata para ulama, maksudnya mengijabah Allah adalah kita memenuhi seruan-seruannya. Kalau Anda pengen tahu, doa itu seruan. Doa itu nida, seruan. Bukankah kita memohon kepada Allah, menyuruh Allah agar Allah mengijabah doa kita? Allah memenuhi permintaan kita. Allah bilang, oke, aku akan penuhi permintaanmu. Tetapi syarat yang ketiga, setelah engkau berdoa dengan syarat-syarat dan adab-adab doa, engkau beriman kepadaku dengan keimanan yang tidak dicampur syirik, dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan, dengan penuh harapan dan takut. Kemudian yang ketiga, falyastajibuli, hendaklah engkau perkenankan apa yang aku minta. Kalau Anda bertanya apa yang Allah minta, apa yang Allah serukan kepada kita, lihat Al-Quran. Di sana seruan-seruan Allah bisa Anda dapati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itulah seruan-seruan Allah. Itu nida'atur rahman li'ibadir rahman.
Itulah seruan-seruan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. 88 kali. Ayat-ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Itulah seruan-seruan Allah yang perlu kita jawab. Yang perlu kita ijabah. Kita penuhi tuntutan Allah. Maka ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tabi'in, apa yang aku lakukan bila aku dapati sebuah ayat yang menyeru ayyuhalladzina amanu? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, apabila engkau membaca sebuah ayat di dalamnya terhadap ayat itu ayyuhalladzina amanu, ketahuilah Tuhanmu telah menyerumu, Tuhanmu telah memanggilmu, Tuhanmu telah memintamu dengan sebutan yang mulia, amanu, orang beriman. Karena tidak ada kemuliaan kecuali itu keimanan. Maka hendaklah kamu perhatikan apa yang diseru, apa yang diminta oleh Tuhanmu sesudah memuliakanmu tadi. Wahai orang beriman, Allah memuliakan kita dengan keimanan. Maka perhatikan apa yang dia minta sesudahnya. Kalau dia memintamu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Karena dengan perintah itu, dia akan memuliakan dan menaikkan derajatmu. Dan apabila dia memintamu untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkan. Karena Allah tidak meminta kepadamu untuk meninggalkan sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjatuhkanmu pada kehinaan. Akan menyebabkan engkau terkotori dengannya. Tidaklah sesuatu yang Allah memintamu untuk meninggalkan itu dia kotor. Karena apa yang Allah harapkan itu kotor. Itu keji. Tinggalkan, karena dengan larangan itu, Allah ingin mensucikan dirimu dengan larangan itu. Allah memerintahkan menjauhi larangan, karena larangan itu sesuatu yang haram, haram itu kotor. Maka tinggalkanlah. Maka yang jadi pertanyaan, sudah berapa banyak dan sudah berapa besar kita mengijabah permintaan-permintaan Allah di Quran? Ya, minimal coba kita renungkan setiap ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Lalu perhatikan di sana Allah meminta kita melakukan ini, melakukan itu. Maka kata Allah, kalau itu sudah kalian lakukan, yakinlah aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ya, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagian terakhir dari kajian kita, apa aplikasi ayat ini? Pertama, agar setiap orang muslim ketika menghadapi problem apapun, dia tidak boleh berputus asa. Ketika kawan karibnya menjauhinya, ketika saudara kandungnya meninggalkannya, jangan dia berputus asa. Dia memiliki Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan, la tai'asu min rauhillah wa la yai'asu ilal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ya. Wala tai'asu min rauhillah. Ya. Wala yai'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin. Ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidaklah berputus asa kecuali orang kafir saja. Itu aplikasi yang pertama. Tanamkan dalam keyakinanmu, rahmat itu seluruhnya milik Allah. Ketika Anda diperhadapkan kepada kesulitan seberat apapun, yakinlah Anda memiliki Allah pemilik rahmat. Maka jangan Anda berputus asa darinya. Ketika orang yang Anda harapkan meninggalkan Anda, biarkan saja. Allah Rabbmu sangat dekat kepadamu. Doamu, engkau mengetuk pintunya, pintu rahmatnya. Dengan doamu engkau mengetuk pintu rahmatnya. Doa adalah rasa optimisme, bukan putus asa. Engkau berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan jika Allah menghendaki rahmat itu datang, tidak ada yang menghalanginya. Ketahuilah itu. Walaupun orang-orang yang tadinya menghalangimu dari rahmat itu,
mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka pelajaran pertama, Allah itu dekat. Kita memiliki Allah sebagaimana kita milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita berhadapan dengan problematika kehidupan, banyaknya beban-beban kehidupan, di hadapan kita adanya krisis global dan semacamnya, jangan putus asa wahai hamba-hamba Allah. Anda memiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Anda punya Allah Rabb kalian yang maha rahim, maha rahman, memiliki rahmat. Maka jangan berputus asa. Dia dekat sekali. Sedekat-dekatnya presidenmu masih jauh karena dia punya kekuasaan terbatas. Allah sangat dekat denganmu. Rahmatmu sangat dekatnya denganmu. Yakinlah itu. Maka jangan berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Sebagaimana perkataan Nabi Allah Yaqub kepada putra-putranya yang saya kutip tadi. Di surat 12, surah Yusuf ayat 87. La tai'asu min rauhillah wa la yai'asu ilal qaumil kafirin. Ya, la yai'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin. Jangan kalian berputus asa rahmat Allah. Karena tidaklah berputus asa rahmat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Itu pertama. Yang kedua, jangan sungkan, jangan segan untuk berdoa kepada Allah apa saja yang hendak kalian minta. Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa apa saja yang diminta kepadaku. Allah tidak membatasi permintaanmu. Kata Nabi, mintalah apa saja kepada Tuhanmu selama bukan kalian minta dua perkara. Perkara maksiat dan perkara memutuskan hubungan rahim. Bahkan Imam Bukhari dan meriwayatkan, mintalah kepada Allah pertolongan, termasuk minta pertolongan untuk ikatan sandal kalian sekalipun. Mintalah kepada Allah. Anda sedang butuh apa? Sekecil apa kebutuhan Anda? Jangan remehkan bahwa jika Allah menghalanginya, kita tidak akan sampai. Dan seberat apapun kebutuhanmu, yang menurut angka ekonomi, angka politik tidak mungkin tercapai, yakinlah semuanya mudah bagi Allah. Dzalika 'alallahi yasir. Semuanya mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala jika berkehendak. Maka jangan engkau sampai tidak berdoa kepadanya. Sebesar apapun permasalahanmu, sekecil apa permasalahanmu, Anda butuh Allah. Maka berdoalah kepadanya. Mintalah pertolongannya. Bukankah Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku menghambakan diriku ya Allah. Hanya kepadamu aku memperhinakan diriku ya Allah. Karena tidak pantas aku menghinakan diriku kepada selain engkau ya Allah. Karena aku budakmu. Aku hambamu ya Allah. Dan tidak ada yang layak aku mintai pertolongan kecuali engkau ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Maka catatan kedua, mintalah kepada Allah apa saja selama itu bukan perkara yang diharamkan oleh syariat. Mintalah kepada Allah apa saja. Baik urusan besar atau urusan kecil. Itu aplikasi kaidah ini. Rabbmu dekat sekali. Yang ketiga, yakinlah bahwa apa yang engkau minta itu Allah mendengarkannya. Ya, Allah mengetahuinya dan Allah pasti mengijabahnya. Karena inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kaidah yang kita bahas merupakan salah satu dari janji Allah tabaraka wa ta'ala. Apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, saya ulangi, apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa. Setiap orang berdoa kepada aku. Setiap hamba-hambaku yang berdoa kepada aku. Yakinlah, itu janji Tuhanmu yang maha dekat. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka jangan Anda ragu dengan janji Allah. Apa iya Allah mengijabah doaku? Pertanyaannya adalah Allah sudah janji, jangan ragu. Yang jadi masalah adalah Anda sudah memenuhi adab-adab doa tidak. Anda berdoa dengan penuh keyakinan.
Anda berdoa dengan penuh kelembutan. Anda berdoa dengan penuh harap dan takut. Anda telah menghiasi hati Anda dengan keimanan yang benar. Anda telah mengijabah permintaan-permintaan Allah. Why not? Kenapa tidak Allah mengijabah doamu? Bukankah Allah telah memberi janji dan syarat-syaratnya? Maka apabila di kemudian hari tidak ada jawaban doamu, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya mengatakan Allah, setiap doa itu ada dua kemungkinan. Diterima atau ditolak. Diterima atau ditolak. Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi menggambarkan kepada kita doa tertolak. Ketika seseorang berjalan di tengah padang pasir, ya, rambutnya kusut masai, pakaiannya penuh dengan dekil dan debu dan dekilan. Dia menengadahkan tangan kepada Allah serta berkata Rabbi, Rabbi, dan menyampaikan hajatnya kepada Allah. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin Allah mengijabah doanya? Sementara makannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dapat dari yang haram. Jadi kalau ada doa tidak terijabah, perhatikanlah. Mungkin ada perkara-perkara penghambat doa itu. Mungkin makan kita haram, mungkin minuman kita haram, atau mungkin pakaian kita dari uang hasil korupsi dan semacamnya. Itu penghalang doa-doa kita. Yang kedua, atau diijabah Allah. Dan kata Nabi, Allah mengijabah doa itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah memenuhi apa seperti yang dia minta. Dia minta rumah, Allah kasih rumah. Dia minta mobil, Allah kasih mobil. Yang kedua, Allah kompensasi doanya dengan musibah yang akan kena dia, Allah hilangkan, Allah selamatkan dia dari musibah yang setara dengan apa yang dia minta. Misalnya Anda minta rumah, lalu rumah itu seharga 1 miliar, ya mungkin Allah ijabah tapi tidak bentuk rumah. Allah akan menghilangkan penyakit darimu yang jika engkau berobat dengan biaya 1 miliar umpamanya. Jadi Allah mengijabah bentuk kompensasi. Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang membahayakan. Ketiga kata Nabi, atau Allah menundanya sampai di akhirat. Dan Allah berikan semua kebaikan itu di akhirat untukmu. Karena Allah lebih tahu apa yang kita mau. Yakin? Apa yang Allah lebih tahu apa yang kita mau. Kalau doamu tidak terkabulkan, ketahuilah Allah mengetahui yang terbaik untukmu. Lihat surah 2 Al-Baqarah 216. Ya, apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai justru itu baik untukmu. Kamu tidak suka kalau doamu tidak diijabah, tetapi Allah tahu itu terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai justru tidak baik untukmu. Anda ingin agar Allah mengijabah doa saat Anda minta. Allah tahu kalau Allah ijabah itu akan berakibat buruk untukmu. Maka Allah Maha Kasih Sayang tidak mengijabahnya apa yang engkau minta. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui hakikat sesuatu. Maka apabila doa kita tidak diijabah, bersangka baiklah kepada Allah. Karena boleh jadi Allah tahu bahwa apabila Allah mengijabahnya, itu akan berdampak buruk kepada kita. Ya, dan boleh jadi ya Allah ya tidak mengijabahnya karena itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu alimun hakim, Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Ya, kemudian berikutnya, aplikasi kaidah ini apa? Jangan pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah mengawasimu lebih dekat pengawasan Allah daripada KPK, Bu. Ya. Coba Ibu lihat. Jadi ini termasuk pelajaran buat kita. Merasa dekatnya Allah dalam pengawasannya. Ya. Dalam pengawasan Allah. Jadi Anda tidak perlu takut KPK. KPK sampai sekarang aja gak bisa nangkap Harun Masiku loh. Dia juga nggak tahu Harun Masiku di mana. Ya. Itu para koruptor ada lari nggak ditangkap-tangkap sama KPK. KPK juga tidak tahu padahal punya alat cukup canggih untuk menyadap. Dia tidak tahu. Tapi takutlah kepada Allah Rabbmu. Kenapa?
Karena Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Itu karibnya, dekatnya ilmu Allah, pengetahuan Allah kepada hati-hati kita. Lihat surat 40. Ayat yang ke-19. Ya'lamu khanaital a'yun. Ya. Wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Dan apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Mata yang mengerling wanita. Ibu-ibu selalu baca ayat ini buat suamimu ketika dia berangkat ke kantor. Bacakan ayat ini untuknya. Wahai suamiku, aku tidak bersamamu, tapi Allah bersamamu. Kita dua dibatasi ruang dan waktu. Engkau dan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah dekat dalam pengawasan kepadamu. Andaikan matamu mengkhianatiku pun Allah mengetahuinya. Dan jika aku menengadahkan tangan kepada Allah yang maha dekat, ya, maka Allah akan mendengarkan doaku dan mengabulkannya. Maka katakan kepada suamimu ayat tadi. Ya'lamu khanaital a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang khianat. Mas, kalau di kantor suka ngerling sekretaris, saya tidak tahu mas, tapi Allah mengetahuinya. Maka saya akan meminta kepada Allah untuk mengawasimu. Bila engkau baik, semoga Allah memberikan kebaikan untukmu. Jika engkau khianat, engkau pantas mendapatkan hukuman dari Tuhanmu. Pasti suaminya bilang ngeringgil sedap ini namanya. Ya, jadi serahkan urusannya kepada Allah yang Maha Tahu. Allah itu dekat ibu-ibu. Ya, nggak usah baperan bu. Ya, hidup ini bakal baim, bawa akal, bawa iman. Jangan baper bu, jangan bawa perasaan. Baper itu jadi koper, korban perasaan namanya. Ya, jadi hidup ini bakal bawa akal, baim, bawa iman. Akal dan iman memadu menuntun hidup kita. Anda beriman kepada Allah, gunakan akalmu bahwa Tuhanmu dekat sekali. Titipkan suamimu kepada Allah yang maha dekat, yang mengawasinya. Jangan titipkan kepada satpam kantor. Nanti kasih tahu ibu ya. Bapak di mana gimana kantor tolong kasih tahu. Enggak usah, ini namanya ibu-ibu bodoh namanya. Namanya Ion, ibu-ibu Oon namanya. Ya enggak usah. Titipkan suamimu kepada Allah. Allah melihat mereka karena Allah mengetahui pengkhianatan mata-mata mereka dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dada-dada mereka. Allah berkata di Quran surat 67 misalnya. Ya. Surat 67 coba antum lihat. Ya. Di ayat yang ke-13 dan 14. Kata Allah, wa asiru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Rahasiakanlah perkataanmu atau engkau menyatakannya, sungguh Allah pasti mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada-dadamu. Itulah kedekatan Allah dalam pengawasannya. Allah itu ar-raqib, dia maha pengawas. Ya. Lalu Allah bertanya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya? Jelas? Jangan putus asa, ya. Jangan pernah berbuat kejahatan. Karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah sangat dekat bersama kita. Sekali lagi, Anda boleh berbohong pada Pak Firly dan kawan-kawan di KPK. Tapi Anda tidak bisa membohongi Allah Rabbmu. Kenapa? Karena Allah sangat dekat pengetahuannya kepada kita. Allah sangat dekat pendengarannya kepada kita. Allah sangat dekat penglihatannya kepada kita. Sehingga tidak ada yang berani mengkadali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berani menutupi apapun dari pengetahuan dan penglihatan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin Allah Maha dekat. Andaikan kaidah ini diterapkan oleh presiden sampai semua pejabat negara, saya yakin negara ini tidak berutang. Karena utangnya untuk membangun negeri, ya tidak ada APBN untuk bayar utang. Karena utangnya kebanyakan dikorupsi. Kenapa korupsi? Karena mereka takut pengawasan atasannya, tidak takut adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan ini mengokohkan keimanan kita. Pertama, tidak berputus dalam segala permasalahan kehidupan. Yang kedua, tidak berbuat maksiat di mana saja karena Allah melihat kita. Yang ketiga, berbuat kebaikanlah kapanpun dimanapun karena Allah senantiasa tidak menyanyiakan amalmu. Jadi jangan berbuat kebaikan karena dilihat oleh orang.
Ya, ketika dekat kita berbuat baik. Ketika kita jauh kita berbuat tidak baik. Jangan. Berbuat baiklah kapanpun dimanapun. Andaikan orang lain tidak melihat kebaikanmu. Tapi ketahuilah Tuhanmu Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kebaikanmu. Sekecil apapun kebaikanmu itu. Lakukan karena Allah. Mengharapkan balasan Allah. Karena Allah tidak akan menyanyiakan kebaikanmu itu. Pelajaran yang ketiga. Ya, pertama, jangan putus asa dalam hidup ini. Jadikan doa sebagai senjatamu untuk memohon pertolongannya. Yang kedua, seganlah berbuat dosa. Jangan engkau lihat maksiatmu. Tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau bisa menutup aibmu dari pandangan orang. Tapi kamu tidak bisa menutup dosamu dari pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, berbuatlah kebaikan karena Allah. Andaikan orang tidak melihat kebaikanmu, tapi Allah melihatnya. Dan Allah akan membalas kebaikanmu sempurna. Karena Allah maha penepati janji, berjanji di surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 30. Apa janji Allah di surat 18 Al-Kahfi ayat 30? Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, kami Allah tidak akan pernah menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Ini implementasi aplikasi dalam kehidupan kita. Pertama, jangan lupa Anda butuh Allah, Anda punya Allah, maka mohon pertolongan kepada segala keadaan. Yang kedua, jangan pernah khianat, jangan pernah bermaksiat, karena engkau bisa menutupi bobrok di depan manusia. Tapi kamu tidak dapat menutupi kebohongan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Dia maha mengetahui. Yang ketiga, jangan segan-segan berbuat kebaikan. Walaupun orang tidak melihat kebaikanmu itu. Tetapi Allah melihatnya, Dia dekat sekali. Dan Dia akan memperhitungkan kebaikanmu. Walaupun kebaikanmu itu tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap, dan tidak pernah dihargai oleh orang lain. Tetapi Allah pasti membalasnya. Karena Allah katakan tadi, di surat 18 Al-Kahfi ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman, berbuat kebaikan, sungguh kami Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Seberat darah pun Allah mempertimbangkannya. Dan Allah katakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa datang kepada kami satu kebaikan, kami akan berikan balasan 10 kali minimalnya dari kadar kebaikannya itu. Dan sekali lagi, yakinlah Allah dekat, yakinlah Allah maha menepati janjinya. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada host atau admin atau moderator untuk memandu kelanjutan acara ini berupa tanya jawab umpamanya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan ke dunia untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti kaum muslimin dan muslimah. Sebagaimana korelasi Al-Quran terhadap istiqomah dan bagaimana korelasi Al-Quran terhadap istiqomah dan tawadu seorang muslimin dan muslimah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Bagaimana korelasinya Quran dengan istiqamah? Ya pertama, Anda harus belajar Al-Quran. Bagaimana Anda istiqamah kalau nggak belajar? Bagaimana Anda bisa istiqamah kalau Anda tidak tahu kenapa Anda istiqamah? Bagaimana Anda tidak bisa istiqamah kalau Anda tahu kenapa saya mesti istiqamah? Di atas apa saya mesti istiqamah? Ya, bukankah Allah berkata, istiqamah di atas ketaatan kepadanya? Maka pertama pelajarilah Al-Quran. Kedua, amalkan isinya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah telah disepakati para ulama, setiap ketaatan itu akan menambah keimanan? Semakin bertambahnya keimanan, maka bertambahlah rahmat Allah tadi. Tadi Allah jelaskan, kalau iman benar-benar menghiasi hati kita, iman benar menyinari hati kita, insya Allah hati kita akan kokoh di atas menolak segala bentuk kejahatan, kemaksiatan, kekafiran tadi. Maka pertama pelajarilah.
Kedua, beramallah dengannya. Yang ketiga apa? Quran mengatakan apa? Kalau Anda beristiqamah, mohonlah kepada Allah. Karena tidak ada dapat membimbing hatimu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana Quran istiqamah? Quran memerintahkan kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Karena keimanan, keislaman kita bisa goyah karena salah memilih teman. Maka apa Quran istiqamah dengan Quran? Quran memerintahkan kita beriman, bertakwa, dan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman yang baik-baik. Saya kira itu. Ada yang lain, silakan. Yang lainnya, bismillah, Pak Ustadz izin bertanya. Kadang saat saya ragu akan sesuatu masalah atau membahas dengan teman tentang suatu hal, lalu tiba-tiba saat lihat sosmed ada hal yang sama dengan yang saya ragukan tadi, atau yang kami bahas dengan teman. Seperti memberi jawaban atas apa yang saya ragukan. Contoh, saya bahas tentang riba, lalu di sosmed banyak reminder tentang riba. Berarti apakah ini cara Allah menjawab keraguan saya, Pak Ustadz, seperti yang Ustadz jelaskan tadi? Masya Allah. Boleh jadi, ya. Dan Allah memberi hidayah dengan cara yang Dia mau. Ya, itu salah satu bentuk hidayah Allah. Ya, bisa lewat sosial media atau pengajian dan semacam. Dan sekali lagi, Allah menghendaki siapa mendapat petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Ya, di pertanyaan, ketika Anda membaca informasi itu, jawaban pertama, ingat, pertama, benar nggak informasinya? Sebab boleh fokusnya riba, boleh jadi penjelasannya salah. Benar itu kadarnya Quran dan Sunnah, Pak. Sebab ada bicara riba tapi ngawur. Banyak ustaz juga ngawur soal riba. Jadi pertanyaan penjelasan yang Anda baca di sosial media benar atau salah? Itu pertama. Yang kedua, kalau benar, maka itulah Islam. Yang kedua, apa respon hatimu terhadap ajaran itu, Islam itu? Terbuka atau tertutup? Kalau begitu Anda membacanya dan Anda mengklarifikasi benar sumber pengambilannya, dan hati Anda menerimanya, maka Anda di atas hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah katakan di Quran, surat 6, ayat 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang mendapat petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka dan mana Islam? Sumbernya benar pengambilannya. Bukan Islam Nusantara dan semacamnya, karangan manusia. Bukan. Islam dari Allah dan Rasulnya. Islam yang dianut para sahabat. Para ulama yang memang bermanhaj di atas manhaj nubuwah, manhaj kenabian. Bukan ulama yang mengagama dengan kebiasaan dan akal-akal mereka. Kalau bersesuaian itulah Islam. Yang kedua, Anda menerimanya dengan baik atau masih keberatan. Kalau Anda berat menerimanya, Anda mengamalkannya, pertanda Anda di atas hidayah. Karena tadi kata Allah, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, Allah melapangkan dadanya menerima Islam. Tetapi sumbernya benar. Tetapi hati kita mengatakan lagi proses dan semacamnya. Pertanda Anda tidak mendapat hidayah. Anda terjauhkan dari hidayah. Karena kata Allah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, jika Allah membiarkan seorang sesat, maka Allah membiarkan dia hatinya sesak lagi sempit untuk menerima kebenaran itu. Seakan-akan dia menanjak ke langit, sulitnya minta ampun menerima kebenaran itu. Ya, itu cara Allah memberi hidayah. Tapi lihat dua hal. Benarkah sumber pengambilannya, penjelasannya benar? Yang kedua, bagaimana respon hatimu terhadap kebenaran telah sampai kepadamu? Terbuka atau tertutup? Wallahu a'lam. Ya, berikutnya Pak Ceri. Bismillah. Izin bertanya di luar tema, Pak Ustadz. Saya sejak hamil hingga menyusui tidak kuat puasa Ramadan. Totalnya 3 kali Ramadan saya tidak bisa ikut puasa, jadi saya membayar fidyah. Apakah saya tetap membayar hutang puasanya, Pak Ustadz? Jika membayar, apakah harus tuntas puasa 3 bulan berturut-turut sebelum Ramadan 2023? Atau bisa dicicil sebelum Ramadan tahun-tahun berikutnya? Yang rajin ibu menyusui dan ibu yang mengandung, yang rajin berdasarkan perbedaan pendapat adalah cukup membayar fidyah saja. Kalau dia tidak mampu, dia berpuasa. Tapi kalau dia membayar fidyah itu sudah mencukupi
berdasarkan athar yang sahih dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ya, selama ada uzur pada tahun-tahun puasa itu, apa karena menyusui atau karena sedang hamil, maka yang rajih dari perbedaan pendapat itu adalah cukup dengan membayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Berikutnya, kiat-kiat terbaik agar kita bisa istiqomah, sabar, dan ikhlas menghadapi setiap masalah musibah. Apa doa terbaiknya? Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, menuntut ilmu syar'i. Bagaimana Anda istiqamah kalau tidak tahu? Ketika Anda punya problem permasalahan, Anda menjadi ilmu, ada jawaban-jawaban membuat kita menjadi tenang. Ya, yang kedua, apa yang kita ketahui kita amalkan. Yang ketiga, pilihlah kawan-kawanmu yang baik. Karena kita bisa menjadi istiqamah karena support dari teman-teman kita. Kata Nabi, almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kita bisa bengkak-bengkok tergantung pengaruh lingkungan teman. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Yang ketiga, keempat tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkokohkan hidayah itu di hati kita, menjadikan kita sabar ketika menghadapi ujian. Karena tidak ada yang bisa membola-balikin hati kita kecuali Allah Tabaraka wa taala. Maka Nabi berdoa kepada Allah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabbku yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadikan hatiku istiqamah di atas agama ini. Jadi itu tiga hal. Melazimi ilmu. Yang kedua, mengamalkan apa kita ketahui. Sebab kalau kita beramal, iman kita bertambah. Kita maksiat, iman kita akan tergerus. Gitu kondisinya. Kalau iman kita bertambah, kita di atas hidayah tadi kata Allah. Semakin kuatnya iman, semakin kokohlah kita untuk menolak kekafiran, untuk menolak kefasikan, untuk menolak kemaksiatan. Kalau iman menghiasi hati dengan banyaknya amalan yang sunnah, sesuai sunnah, tentu kita di atas jalan yang benar, kata Allah tadi. Kemudian pilihlah kawan-kawanmu yang baik-baik. Mereka akan menguatkanmu. Mereka akan mengkokohkanmu. Mereka membantumu ketika jatuh. Dan mereka menyemangatimu ketika engkau lemah. Yang keempat, berdoalah kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menahan dan menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya ada yang bertanya raise hand, silakan Bu Heni. Bu Heniwati, silakan Bu Heniwati. Ya Pak Ustaz, Sukron. Gimana ya Pak Ustaz, saya mengaplikasikan antara la haula wala quwata illa billah saya dengan rasa takut. Maksudnya gini Pak Ustaz, misalnya saya sudah berupaya untuk ikhtiar agar tidak berdosa. Nah sementara kan ada yang mengatakan bahwa ada yang surah mengatakan saya nggak tahu itu surah atau saya cuma tahu bahwa walikulli taati wa maksiati la haula wala quwata illa billah. Nah, bagaimana saya mengaplikasikan itu Pak Ustaz? Karena kalau saya pikir nanti jangan sampai karena saya berusaha tidak berbuat dosa, tapi dosa itu saya merasakan bahwa dosa itu mengikuti saya gitu. Bisa ditangkap ya Pak Ustaz? Baik. Kira-kira kesimpulannya gini Bu. Kita tidak mampu dalam ketaatan. Kita tidak mampu menegakkan ketaatan. Dan kita tidak mampu untuk menolak dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi dengan pertolongan Allah kita mampu melakukan itu. Sehingga ibu tidak boleh saya hebat. Saya bisa tetap di atas ketaatan. Saya tetap bisa melakukan maksiat karena saya hebat. Tidak. Jadi ibu bisa menolak kemaksiatan. Ibu bisa menegakkan ketaatan karena hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ditanya di mana dalilnya, perkataan penghuni surga di surga ketika masuk surga. Apa kata penghuni surga di surga? Ya,
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat 7 Al-A'raf ayat 47. Penghuni surga meyakini bahwa mereka masuk surga bukan karena amal mereka, tetapi mereka beramal karena Allah memberi hidayah kepada mereka. Sekiranya kalau Allah tidak memberi hidayah, maka mereka tidak mungkin masuk ke surga itu dengan amalan-amalan mereka. Jelas? Maka itu sebuah kesadaran bahwa sehebat apapun kita tidak mampu menolak kebenaran, menolak kemaksiatan dengan pertolongan Allah. Dan kita tidak bisa tegak di atas ketaatan dengan pertolongan Allah Subhanahu itu hidayah. Hidayah itu pertolongan bukan, Bu? Iya, pertolongan. Allah itu hidayah. Jadi Iya. kita tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan hidayah. Sehebat apapun ibu bisa angkat besi, ibu bisa menarik, bisa meruntuhkan bangunan, menariknya sampai rontok atau runtuh, tapi ibu tidak bisa mendatangkan hidayah Allah dengan kekuatan dengan Allah berkehendak, bukan? Iya. Maka tidak ada kekuatan Allah, dan kekuatan terbesar adalah hidayah. Ya. Maka ketika seorang merasa bahwa dia berdosa dan dosa membayangi-bayanginya, itu tandanya bahwa dia hati-hati dengan dosa. Dia merasa takut dengan dosa yang dia perbuat sehingga menimbulkan trauma untuk tidak berbuat lagi. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Kan ada Ya. orang yang berbuat dosa tidak pernah takut pada dosa yang dia perbuat. Hahaha aja loh. Jelas, Bu? Iya. Karena tidak ada penyesalan pada dirinya. Ketika orang menyesal, dia terbayang-bayang dosanya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kami para sahabat itu melihat dosa, walaupun dosa kecil, tapi kami melihatnya seperti gunung Uhud di atas kepala kami hendak runtuh. Agak takut ya, Bu? Iya. Sementara orang munafik melihat dosa itu seperti lalat, Bu. Tahu lalat hinggap di sini. Dipukul, sekedar pukul saja lalat balik lagi. Kayak orang bikin dosa nggak takut-takut itu kan, Bu? Iya. Ketika Anda membayangi azab Allah karena dosamu, seperti itu para sahabat. Mereka melihat dosa itu seperti gunung yang hampir roboh di kepala mereka. Begitu takutnya kepada Allah karena dosa mereka. Sementara orang-orang munafik melihat dosa itu, memandang dosa seperti lalat yang hinggap, Bu. Ibu pernah suka lalat hinggap pukul begini aja kan? Nggak pernah kejar lalat kan, Bu? Iya. Nanti lalat balik lagi kan? Iya. Ibu cuman gini lagi kan? Sepertinya orang yang mengulang-ulang dosanya. Karena tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar ibu istiqamah. Rasa takut kepada dosa dan terjauhkan dari dosa, karena dengan pertolongan Allah kita mampu melakukan itu. Jelas? Ya. Jadi bisa saya katakan Pak Ustaz, dikala saya merasa bahwa ya saya sudah berupaya ya Allah, tapi kali ini kenapa saya ini tidak bisa menghindari itu gitu. Misalnya ya tinggalkan sholat, padahal saya berusaha, udah tidak mungkin tidak on time. Saya sudah Ya, jawabnya berusaha. adalah ibu salahkan diri ibu dong. Iya. Jangan Nah, ibu itu- salahkan takdir. Tuhan, aku pengen, cuman kan salah engkau. Kenapa tidak takdirkan aku berbuat baik? Kan salah juga kan, Bu? Enggak boleh. Jadi kalau Ah. sudah gitu berarti saya serahkan lagi Allah. Ya, Saya Allah kembalikan tolong aja aku. doa. Jadi gini, pertama ibu menyesali perbuatan. Namanya menyesal menyalahkan diri, bukan? Menyesali. Ibu menyandarkan kesalahan itu kepada diri ibu. Pertama. Lalu menyesalinya, bertaubat kepada Allah. Dan ketahuilah, kemudian mintalah kepada Allah agar ibu istiqamah di atas kesadaran itu. Iya. Jelas? Iya. Ya, Jangan Pak Ustaz. berlindung di balik takdir. Ya Allah, saya berusaha, cuma Allah nggak berkehendak. Ya nggak boleh gitu, Bu. Oh iya. Ya, Iya Pak Ustaz. Iya. baik. Ya, syukran. Ya, Pak Tajudin silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat dan mendapat perlindungan Allah ya Ustadz. Amin, Allahumma amin, bapak-bapak dan ibu-ibu juga sekalian. Sama. Silakan Bapak. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz kita macet. Ini macet panjang, jadi tidak laju. Kurang jelas, Pak. Bicara Bapak kurang jelas. Coba diperjelas lagi. Dan macet, saya tidak sempat sholat zuhur, Pak Ustadz. Tidak sempat sholat Zuhur. zuhur. Nah, terus kayak apa di suatu tempat
kita datang ke itu asal. Kakak Nggak dengeran, Pak. jelas Pak. Mic-nya Kan berarti nggak sholat zuhur. Kemudian Kemudian setelah kita tiba di masjid, Bapak ditulis apa aja, itu Pak. mendengung jadi tidak jelas di sini Pak. Pak Tajudin bisa ditulis nggak? Soalnya mic Bapak sepertinya splaterannya banyak, Pak. Ada bunyi kayak bunyi angin, Pak. Iya. oh, jadi didahulukan sholat asar atau Oh baik. karena sholat zuhur akan gitu. Baik. Jadi pertanyaannya mungkin gini. Orang tidak sholat zuhur karena ada udzur yang dibenarkan agama. Sampai terhalang sampai masuk waktu asar gitu kan kira-kira ya. Betul, betul. Kemudian apa yang dikerjakan? Sholat asar dulu atau zuhur dulu? Jawabannya sholat zuhur dulu baru asar. Tapi sama sudah mau sholat gitu. Misalnya mau sholat berjamaah maksudnya. Nah, iya betul. Maka Apa sholat berjamaah kan menjamaah kan Pak? oh, kita dalam biasa mas biasa Kan Bapak tadi tertunda zuhurnya. betul Kemudian bertemu asar karena ada uzur kan berarti menjamak dong sholatnya. betul betul. Sekarang pertanyaannya pada waktu asar Bapak berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Nah berjamaah sementara jamaahnya asar Bapak zuhur kan? Ya, apakah boleh dua berbeda niat? Karena ini Saya mau jelasin Pak, Bapak tetap lohor Pak. Tidak disyaratkan berjamaah dengan imam itu mesti satu niat Pak. Bapak kan niatnya zuhur kan? ya betul. Imam niatnya asar, tidak disyaratkan kita berjamaah lalu sama niat dengan imam, tidak disyaratkan. Oh, jadi bukan berlaku harus sunat Pak Ustadz ya? Wajib juga sama. Kan Bapak kan mesti mendahulukan asar kan? Lohor kan? Betul, betul, Pertanyaan betul. tidak ada dalil mengatakan kalau lohor bertemu asar didahulukan asar. Tidak ada dalilnya seperti itu. Walaupun saat itu asar sudah tiba gitu sama. Iya. Iya. Pertanyaannya adalah ketika Nabi di waktu perang Khandaq melewati asar sampai bertemu maghrib, apakah Nabi mendahulukan maghrib atau sholat asar dulu? Nabi tahu sholat asar dulu baru maghrib. Jelas? Ya, ya. Baik. Jelas ya? Kalau ditanya mana hujahnya? Karena tidak ada dalil menerangkan Nabi mendahulukan waktunya, tetapi Nabi berurut. Dalilnya apa? Surat 4 ayat 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya telah ditentukan Allah untuk orang beriman. Allah tentukan asar duluan atau lohor Pak? Allah tentukan lohor duluan baru asar. Berurut seperti itu yang Allah tentukan. Karena tidak ada dalil dari Nabi bahwa Nabi apabila bertemu lohor dan asar Nabi kerjakan asar. Oleh karena itu kembali kepada kaidah tadi. Surat 4 An-Nisa ayat 103. Waktu-waktu sholat itu telah Allah tentukan bagi orang mukmin. Dan Allah dalam syariat menentukan apa? Lohor itu waktu dahulu dari asar. Berurut, tidak boleh ditukar-tukar. Karena itu ketentuan Allah. Kecuali ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Ya, wallahu a'lam. Tadi ada Budian barangkali mau. Silakan Budian. Tadi ada Budian mau tanya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, masih ada nggak yang tertulis, Pak? Ada Pak. Coba silakan dibaca cepat, Pak. Izin bertanya, maaf sebelumnya, kalau kita buang angin dari dubur secara otomatis wudhu dan salat kita batal. Bagaimana jika angin itu keluar dari kemaluan wanita? Apakah juga batal? Angin keluar dari kemaluan wanita itu tidak batal, kan itu bukan kentut. Kentut itu bisa di anus. Ya? Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, musibah ujian adalah tanda cinta Allah kepada kita, tapi di lain pihak kita berusaha berdoa untuk terhindar dari musibah. Apakah kedua hal itu bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Bukankah para sahabat Nabi juga, saya tanya, Nabi Yakub ketika berdoa kepada Allah atau cerita ke manusia? Berdoa kepada Allah. Ya, apa kata Nabi Yakub? Aku hanya berkeluh kesah kepada Allah tentang kesedihanku. Ya, jadi para Nabi Yakub ketika ditimpa musibah kehilangan anaknya,
Dia berdoa kepada Allah. Saya tanya sama Anda, Nabi Ayub ketika ditimpa Allah, dia diam atau berdoa? Berdoa kepada Allah. Ya, para nabi berdoa kepada Allah ketika timpa musibah. Dan ini menunjukkan tidak adanya terjadinya kontradiksi antara meyakini musibah itu sebagai ujian Allah, ya, dan berdoa agar Allah menghindari musibah dari kita. Tidak ada pertentangan padanya. Wallahu a'lam. Oke, berikutnya Pak Ustadz. Jika dari Bandung pulang Jakarta, di tol sudah masuk waktu maghrib, dan sholat maghrib sekalian isya jamak qashar, apakah boleh? Dengan Selama Anda dalam batasnya jamak tidak apa-apa, ya. Ketika Anda masih batas safar umpamanya tidak masalah, ya. Wallahu a'lam. Oke. Ya udah itu aja Pak, selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena hampir mendekati waktu maghrib, mudah-mudahan kajian kita hari ini menambah keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap survive dalam kehidupan ini. Seberat apapun beban kehidupan, diperkirakan ada terjadi krisis ekonomi global, tenang saja, Allah Maha Kaya dan Allah dekat dengan rahmatnya sehingga tidak perlu putus asa. Doa adalah salah satu senjata orang mukmin untuk menggapai rahmatnya. Dan hendaklah setiap muslim berusaha untuk tidak mengkhianati Allah, karena Allah melihat apa yang mereka perbuat berupa keburukan, dan tidak sungkan berbuat kebaikan, karena ketahuilah Allah melihatnya, dan Allah tidak menyiapkan kebaikan mereka walaupun kecil, yang tidak terlihat oleh makhluknya, tapi Allah melihatnya, Allah menilainya, dan Allah membalasnya. Dan dengan demikian, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.